kita ingin membangun satu generasi yang syabun nasa'a fi ibadatillah. Negeri ini baru akan bisa mencapai cita-citanya kalau mendapatkan muslim yang sering berjamaah di masjid. Itu baru 7% dari penduduk muslim. Makanya masjidnya besar-besar kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Direktur Wilayah PK Paksi Kalimantan Timur, Bapak Maskur Samsudin, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Direktur Daerah Balikpapan, beserta seluruh jajarannya, dan juga para Direktur Daerah yang hadir, baik dari Panajam, Pasir Utara, ya, dari Kutai, Kartanegara. Dari mana lagi yang daerah yang datang nih? PPU, tapi masih muter-muter nyari tempatnya. Oh, dari PPU, ya, alhamdulillah. Ustadz, ustadzah semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita dapat bersilaturahim di Sekretariat Daerah PK Paksi Balikpapan di Masjid Nur Ibadah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena sekretariat PK Paksi ada di masjid, karena memang gerakan kita ini adalah gerakan pendidikan Al-Quran berbasis keluarga dan masjid. Itu yang mesti kita catat, ya. Jadi Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia adalah gerakan dakwah Al-Quran yang berbasis keluarga dan masjid. Karena memang secara historis PK Paksi ini lahir dari para aktivis pemuda masjid. Sehingga kita ingin mengembalikan masjid sebagai pusat peradaban. Salah satu dari fungsi peradaban itu adalah pendidikan. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana takdzibi." Telah diadabkan aku oleh Tuhanku dengan sebaik-baik adab, atau telah dididik aku oleh Robku dengan sebaik-baik pendidikan. Di mana pendidikan yang dilakukan oleh Allah kepada para calon pemimpin itu dipusatkan di masjid. Jadi memang kita ingin membangun satu generasi yang syabun nasa'a fi ibadatillah. Generasi yang tumbuh dalam suasana ibadah kepada Allah, yang menjadi rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Mereka yang hatinya terkait di masjid.
masjid sebagai pusat peradaban, ya. Maka taman kanak-kanak Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran itu kita mulai dari masjid. Dan kita berharap tidak pernah keluar dari masjid. Karena masjid adalah habitat terbaik untuk pendidikan pemimpin-pemimpin terbaik. Peradaban yang terbaik itu peradaban yang tumbuh dan berkembang dari masjid. Maka Rasulullah dalam hadis Bukhari menyatakan, ahabul biladi indallah masajiduha wa abghadul biladi indallah aswaqiha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dalam hadis yang lain beliau menyatakan, khairul makan al-masjid wa syarrul makan as-suq. Sebaik-baik tempat adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat itu ialah pasar. Dan peradaban terbesar pada zaman akhir itu juga dirintis, dikembangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dimulai dari masjid. Jadi oleh karena itu PKPaksi adalah lembaga dakwah Al-Quran yang basisnya adalah keluarga dan masjid. Karena hanya dari keluarga yang bahagia akan lahir pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Sebagaimana di dalam surah Al-Furqan Allah mengajarkan kepada kita satu doa, Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dari keluarga yang qurrata a'yun itu akan lahir generasi yang bisa menjadi muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak pemimpin di dunia ini yang besar, tetapi tidak bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan. Karena dia tidak memimpin dengan ketakwaan. 80 tahun Indonesia merdeka sudah silih berganti pemimpin-pemimpin yang dirindukan, diharapkan bisa memajukan bangsa ini. Tapi 80 tahun kita bukan makin maju, tetapi kita merasakan bagaimana bangsa ini ya tidak mendapatkan impian sesuai dengan yang digagas ketika negara pertama didirikan. Negara yang mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara yang mampu memajukan kesejahteraan umum. Negara yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara yang mampu ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya. Nah, itu kan cita-cita yang digariskan ketika negara kita merdeka. Kekayaan alam kita diberikan oleh Allah, anugerah yang sangat besar. Tidak ada negeri yang kekayaannya paling lengkap seperti negeri kita ini. Dari minyak, gas, batu bara, emas. Tadi saya dalam perjalanan penerbangan ke Balikpapan, ketemu jamaah masjid saya, ya, saya baru tahu dia bekerja di pertambangan emas di Kalimantan Timur ini, ya. Dan itu diperkirakan ini baru dimulai tambang emas itu, dan diperkirakan 20 tahun ke depan ini akan menjadi salah satu
tambang emas yang besar di Indonesia. Ya. Selama ini kan kita kenal Kaltim itu batu bara, gas, minyak, gas mulai berkurang ya. Kita sudah tahu itu yang dulu Kalimantan Timur ini menjadi rebutan perusahaan-perusahaan asing dari Unokal, Caltex ya, Chevron, semuanya perusahaan-perusahaan asing. Sekarang kan mulai hengkang ya. Sekarang ini tinggal beberapa sumber gas dan minyak ya. Meskipun ada temuan-temuan sumber baru ya, yang sekarang ini masuk investor baru seperti Neni dari Italia. Ya karena saya ini keliling di hampir pertambangan Kalimantan Timur ini tiap bulan rata-rata. Ya. Minggu kemarin saya juga di Kutai Kartanegara. Ya. Sebelumnya saya ke Santan juga. Jadi oleh karena itu, negeri ini baru akan bisa mencapai cita-citanya kalau mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa harus disiapkan mulai dari membangun keluarga yang qurrata a'yuni. Maka kita punya 2 program untuk itu. Yang pertama adalah Suscatin, kursus calon pengantin, karena kita mengetahui ketahanan keluarga nasional kita ini sangat rapuh. Dari 2 juta perkawinan per tahun, angka perceraian kita ini sudah di atas 500.000. Jadi hampir lebih dari 25% pasangan yang menikah itu bercerai. Ya, artinya terjadi satu kerapuhan keluarga. Itu saja yang resmi bercerai secara administratif. Belum banyak lagi keluarga-keluarga yang mengalami quasi broken home. Keluarga yang mengalami retak secara kekeluargaan meskipun tidak sampai bercerai secara administratif. Tapi keluarga itu tidak harmonis dalam kehidupannya. Ya. Maka yang terjadi adalah di negeri yang sumber daya alamnya kaya ini masih banyak anak-anak yang mengalami kurang gizi. Sampai-sampai presiden punya program makan bergizi gratis ya. Meskipun ada yang makan bergizi gratis campur racun ada ya. Gitu ya. Nah, jadi itu karena kita bisa melihat banyak, termasuk itu keluarga yang tidak tahan itu. Hari ini Indonesia belum punya ibu kota, karena DKI sudah tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota, undang-undangnya sudah dicabut, IKN belum ditetapkan sebagai ibu kota. Jadi Indonesia hari ini negara tanpa ibu kota dan tanpa ibu negara. Karena presidennya duda. Sekarang kita tidak punya ibu kota, tidak punya ibu negara. Ya. Sekarang banyak gubernur yang duda dan janda. Ya, gubernur Jawa Barat, wilayah yang besar itu gubernurnya Kang Deddy duda. Gubernur Jawa Timur janda, Khofifa. Jawa Tengah duda, Maluku Utara yang juga janda ya, janda kaya, cantik, jelita juga ya. Itu. Artinya ini kan menggambarkan tadi ketahanan keluarga kita ini rapuh. Itu buktinya ya. Yang jadi pemimpin-pemimpin terpilih pun bukan dari keluarga yang qurrata a'yun. Padahal prasyarat untuk lahirnya muttaqina imama itu dari keluarga yang qurrata a'yunin. Nah, maka kita punya program BK Paksi ini fokus di pertama Suscatin, yang kedua MTKS.
majelis taklim keluarga sakinah. Jadi bagaimana mereka yang sudah terikat dalam perkawinan itu, jadi kalau Sustatin menyiapkan mereka yang mau menikah supaya punya bekal perkawinan, ya, yang bisa mengantarkan mereka bangun keluarga yang sakinah, majelis taklim keluarga sakinah ini untuk merawat keluarga yang sudah terikat dalam perkawinan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kemudian kita menyiapkan pendidikan yang materi dasarnya adalah materi dasar yang disiapkan oleh Allah untuk membentuk manusia yang sempurna, yang bertakwa, yaitu Al-Quran. Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu Al-Quran, materi didik yang kita siapkan adalah Al-Quran. Maka kita bergerak di pendidikan Al-Quran. Nah, pendidikannya itu berbasis di masjid, tempat yang terbaik. Ya, tempat habitat yang terbaik. Hanya menjadi problem kita, masjid-masjid kita ini belum masjid yang ramah anak. Banyak pengurus masjid tidak welcome terhadap anak-anak. Ya, sehingga banyak pengurus masjid itu yang belum memberi tempat untuk anak-anak beraktivitas belajar di masjid. Bahkan ada kecenderungan kemudian membuat tempat-tempat pendidikan anak itu di luar masjid. Apa yang terjadi? Yaitu munculnya generasi muda yang kemudian mengabaikan sholat. Fakta membuktikan penelitian tahun 2024 itu jumlah penduduk Indonesia itu ya 285 juta, Muslimnya 240 juta. Muslim yang sudah tertib sholat 5 waktu belum ada 38%. Belum ada separuh dari Muslim kita yang sholatnya tertib 5 waktu. Muslim yang sering berjamaah di masjid itu baru 7% dari penduduk Muslim. Makanya masjidnya besar-besar kosong. Baru 7%. Bahkan mereka yang sudah istiqomah sholat berjamaah di masjid baru 2%. Ya, ini bisa kita buktikan kalau kita hadir ke masjid di waktu subuh. Ya, banyak sekali masjid-masjid yang di waktu subuh sepi. Belum lagi aktivitas-aktivitas yang meramaikan masjid sebagai pusat peradaban. Oleh karena itu, BK Paksi itu punya visi membangun generasi pemimpin Indonesia ini yang tumbuh dalam suasana ibadah kepada Allah, mereka yang hatinya terpaut di masjid ini. Ya. Maka kita pengen PAUD kita ini ada di masjid, TKTPA kita ini ada di masjid, sekretariat BK Paksi ada di masjid. Jangan keluar dari masjid. Nah, sekarang bagaimana menyiapkan habitat ini? Maka kami mulai melakukan gerakan edukasi kepada publik, para pengelola masjid ke seluruh Indonesia ini, bagaimana masjid dijadikan pusat peradaban. Menyiapkan habitatnya supaya masjid itu ramah anak, masjid ramah remaja, masjid ramah lansia, ya, masjid itu ramah du'afa, masjid ramah musafir, ya. Jadi itu yang kita kembangkan sehingga nanti BK Paksi bisa masuk ke masjid, melaksanakan proses
pendidikan itu basisnya adalah masjid, jadi meramaikan masjid. Dan kemudian kita kuatkan masjid itu dengan kemampuan membangun masjidpreneur. Bagaimana masjid itu bisa dihidupi bukan dari infak, tetapi dari badan usaha milik masjid. Ya. Sehingga masjid itu bisa mengelola wakaf produktif untuk pembiayaan segala aktivitas masjid sebagai pusat peradaban. Tidak hanya itu, nanti masjid menjadi pusat kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi inilah yang kami lakukan supaya nanti BK Paksi itu bisa berkembang tumbuh di masjid-masjid, mendapat dukungan ketika masjid itu pengurusnya mindsetnya sudah terbuka, ramah anak, pengurusnya punya dana mendanai aktivitas pendidikan. Ya. Sehingga nanti BK Paksi itu ustadz-ustadzahnya itu sudah bisa dibiayai, dicukupi kesejahteraan dari dana masjid yang masjidnya memiliki sumber pendapatan. Ya sekarang aja imam masjid kadang-kadang belum dapat gaji. Ya kalau di Jogokarian alhamdulillah karena kita punya badan usaha milik masjid, ya imamnya bisa kita gaji 10 juta sebulan. Ya. Maka guru-guru ngajinya, guru TPA-nya digaji oleh masjid. Kita tidak perlu berharap dari SPP santri apalagi ya. Itu kalau ada wali murid berkontribusi ya ke infak ke masjid saja. Ya, karena masjid sudah punya sumber pendanaan untuk membiayai guru, termasuk program tahsin itu sampai 35 kelas itu. Kalau tahfidnya sekarang berapa santri ya Mas? Ya tahfid kita sampai 90. Jadi semuanya didanai oleh masjid. Ya. Nah sebetulnya itu yang kita ingin ke depan gitu ya. Jadi jangan berpikir seperti yang sudah ada. Ya kalau membuat pendidikan terus buat gedung sendiri, kelas sendiri, mengelola sendiri kan sudah ada Muhammadiyah, ada NU, ada itu. Kita tidak ingin membuat seperti itu sudah ada gitu loh. Tapi yang kita inginkan masjid ini. Masjid itu menjadi pusat aktivitas pendidikan, habitat pendidikan ada di masjid, ya, sehingga masjid itu menjadi tempat tumbuhnya generasi baru ini yang nanti menjadi pemimpin ke depan. Nah, masjidnya mampu untuk membiayai semua aktivitas itu. Ya, jadi kalau misalnya BK Paksi Kalimantan Timur membangun geraha BK Paksi, kita harapkan yaitu masjid itu. Artinya apa? Bagian daripada masjid, masjid sebagai sentralnya. Ya. Nah, maka saya salut kalau ada yang tadi dari Panajam ya, mulai SD gitu, tanpa gedung. Loh sebetulnya memang sekarang pun pemerintah membuat sekolah rakyat ya, gitu. Dan sekolah-sekolah ke depan itu tidak bergantung pada gedungnya, tetapi pada programnya. Bahkan universitas pun pengembangan ke depan nanti tidak bergantung pada gedung, maka ada yang namanya universitas apa? Terbuka, ya. Sehingga perkuliahannya itu bisa dilakukan di masjid-masjid, di rumah-rumah, ya. Itu karena saya pernah diskusi dengan Dirjen Pendidikan Tinggi, kita waktu itu menggagas universitas masjid.
Ya. Dan itu ternyata ketika COVID kita sudah bisa membuktikan bahwa perkuliahan itu tidak bergantung pada gedung. Mahasiswa kita kuliah juga bisa jadi sarjana, ya. Bahkan sekolah-sekolah sekarang ini bisa menghemat gedung, menghemat tenaga dengan modul sistem, ya, sehingga pertemuan tatap muka langsung pun hanya sepekan 2 kali, perkuliahannya bisa online, proses belajar mengajarnya bisa online, kecuali materi-materi yang berkait dengan karakter gitu, dan ternyata hasilnya bisa lebih bagus daripada sekolah yang reguler, ya. Nah, yang perlu disiapkan adalah SDM guru yang mampu menyiapkan modul pembelajarannya, ya, bukan sekedar sekolah secara online, tetapi bagaimana mengajar dengan membuat modul pendidikan, ya. Jadi oleh karena itu saya ingin menyampaikan pesan ini. Jadi jangan berpikir sama dengan apa yang ada. BK Paksi itu tidak ingin seperti Muhammadiyah punya sekolah-sekolah, ya, di luar masjid, kayak NU punya madrasah-madrasah di luar masjid, bukan itu. Tapi BK Paksi ingin ada proses pendidikan pembelajaran itu berada di dalam masjid untuk memakmurkan masjid, membangun generasi yang tumbuh dalam suasana ibadah kepada Allah di masjid. Masjid itu sebagai pusat aktivitasnya. Jangan malah kita berpikir membuat sekretariat di luar masjid, membuat gedung sendiri untuk kelas di luar masjid, bukan itu. Tapi bagaimana mengisi masjid itu, memperkuat masjid, ya, menjadi masjid yang mampu menyediakan, ya, suasana pembelajaran yang baik. Coba sekarang kalau kita lihat di Masjidil Haram itu, ya, kelas-kelas mengaji anak-anak itu ramai sekali, dan bahkan online sekarang ini seluruh dunia yang mengikuti ngaji langsung ke Masjidil Haram anak-anak itu 70.000, ya, itu. Jadi yang ikut langsung di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tapi juga di masjid lain seluruh dunia bisa mengikuti secara online, ya, gitu. Nah, harapan kita itu di masjid itulah sentral aktivitas kita. Tapi ini kan perlu menyiapkan masjid yang siap, karena banyak pengurus masjid yang tidak siap. Jadi mereka tidak paham masjid sebagai pusat peradaban. Inilah yang kami lakukan, ya. Dewan masjid sendiri punya banyak kegiatan, tapi belum berhasil meramaikan masjid. Nah, justru ketika kita bersinergi, tadi istilahnya harmonisasi, ya. Jadi kita ikut meramaikan masjid, masjid membuka diri, BK Paksi mengisi dengan aktivitas pendidikan. Di situ ada PAUD Al-Quran, ada TKTPA, ada MTKS, ada Susjatin, semuanya di masjid. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita, pengurus BK Paksi, mendorong masjid itu punya kemampuan finansial untuk mendukung program-program kita. Memang ini revolusi pendidikan, ya. Jadi kalau kita malah berpikir, wah, keluar dari masjid terus mengumpulkan dana, membangun ruang kelas sendiri di luar masjid, itu bukan itu seperti yang kita inginkan. Karena BK Paksi lahir sebagai upaya untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Maka Rasulullah dulu yang kita tiru jadi pedoman bagaimana Rasulullah membangun sufah di masjid itu untuk mendidik kader-kadernya sebagai ahlus sufah. Dan berhasil generasi kedua sesudah Rasul, ya, generasi Khulafaur Rasyidin, generasi ketiga para tabi'in, generasi keempat tabi'in menjadi pembawa peradaban yang luar biasa. Itu karena dididik di masjid, bukan dibawa keluar dari masjid.
Dan umat Islam menjadi mundur ketika umat Islam meninggalkan masjid, membangun gedung-gedung pendidikan di luar masjid, kampus-kampus di luar masjid. Maka umat Islam mengalami kemunduran yang luar biasa sampai hari ini. Generasi paling emas, generasi paling baik, generasi paling cemerlang adalah generasi yang dididik dalam masjid itu. Ya. Jadi generasi-generasi yang dibesarkan, yang tumbuh dalam suasana ibadah kepada Allah, yang hati mereka mu'allakun qalbuh bil masajid, itulah generasi emas yang melahirkan peradaban dunia yang cemerlang, bukan generasi pecundang yang kalah, yang terpinggirkan, justru ketika meninggalkan masjid. Dan sekarang bangunan masjid hanya menjadi ya bangunan-bangunan yang megah tapi kosong dari aktivitas. Nah, jadi ini sebetulnya ya saya ingin jangan kita itu mengulang apa yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh yang lain. Jadi ya kalau ingin tadi mendirikan sekolah di luar masjid, masuk aja ke Muhammadiyah yang sudah ada, masuk aja ke NU yang sudah ada, masuk ke Persis, masuk ke yayasan, itu jangan di BK Paksi. BK Paksi itu fokus bagaimana peradaban baru kita bangun berbasis masjid. Itu. Jadi kalau hanya ingin memberikan sama dengan itu TK Aba ada, TK Asia, TK Masitoh banyak. Bukan itu yang kita ingin bentuk. Kita tidak ingin menambah itu, bukan. Tapi ingin mengembalikan, menarik umat itu kembali ke masjid. Back to mosque. Back to masjid. Kembali ke masjid itu. Itu habitat. Umat Islam itu ibarat ya ikan. Masjid itu kolamnya. Jadi ikan ini tidak akan bisa tumbuh berkembang baik kalau jauh dari masjid. Ya. Itu BK Paksi itu. Ya. Jadi bukan ingin nyusul Muhammadiyah, nyusul NU, ya, nyusul Persis, Al-Irsyad yang kemudian membangun sekolah-sekolah, gedung-gedung di luar, tidak itu. Tapi ayo kita kembali makmurkan masjid, jadikan masjid itu sudah pusat aktivitas. Maka yang kami lakukan, kita mendorong para penguasa dalam tanda kutip ya, pengelola masjid, pengurus masjid supaya punya mindset paham bisa menerima kehadiran ya lembaga-lembaga pendidikan yang masuk di dalamnya. Nah, teman-teman siap masuk gitu ya. Jadi makanya saya keliling Indonesia, siap. Hampir tiap hari saya dari daerah ke daerah itu untuk membangun kesadaran menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas umat. Ya. Insya Allah ini sudah banyak sekali masjid yang sekarang itu tercerahkan dan terbuka. Ya. Banyak yang sudah berpotensi untuk kita kembangkan, maka bersinergi ya, terutama dengan Dewan Masjid yang punya aktivitas itu. Kemarin pekan yang lalu itu saya di Kutai Kartanegara, ya kita memberikan arahan di dalam Musda dan Ketua Dewan Masjid terpilih Pak Edi yang dulu Bupati ya, sekarang jadi Ketua Dewan Masjid, sangat terbuka bahkan secara khusus minta saya mau jadi Ketua Dewan Pakarnya di situ, nanti ingin membuat model pengembangan di Kutai. Maka tadi teman-teman Kutai silahkan menemui Dewan Masjid, terus banyak masjid yang sudah mulai terbuka di sana ya. Nah itu, dan banyak masjid yang sudah mulai juga merintis badan usaha, sudah cukup bagus ya. Itu jadi itu saya menyiapkan habitatnya itu. Nah, teman-teman menyiapkan SDM untuk mengisinya. Kalau toh misalnya kita akan buatlah masjid. Jadi bukan membuat gedung sekolah, buatlah masjid yang di dalamnya nanti ada kelas untuk TK, kalau perlu SD dan lain sebagainya, tapi basisnya tetap masjid, bukan gedung sekolah gitu. Tapi masjid sebagai pusat pendidikan. Ya.
Jadi hari-hari kita itu hanya dari rumah ke masjid sebagai pusat aktivitas kita. Ini peradaban kita kembalikan seperti di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah nanti generasi akan lahir adalah generasi-generasi emas seperti para khulafaur rasyidin, para tobiin, para tobiin yang mereka hanya mengenal masjid gitu ya sebagai pusat aktivitas. Bahkan pasarnya aja tumbuh di sekitar masjid, jadi bukan keluar dari masjid. Maka minimal masjid itu harus difungsikan 5 fungsi itu. Baitullah, Baitul Mal, Baitul Tarbiyah, Baitul Dakwah, ya, dan Baitul Muamalah. Jadi itu habitat yang kita siapkan. Jadi ini saja ya yang ingin saya tekankan. Jadi nanti Geraha BK Paksi itu ya menjadi bagian yang tidak terpisahkan, nanti dibangun masjid di situ sebagai induk kegiatannya ya gitu. Saya kira itu harus ada percontohan masjid yang dikelola oleh BK Paksi ya. Kami juga di Jogja sudah ada beberapa masjid yang kami bangun sendiri, yang kita lengkapi dengan nanti sudah ada asramanya, pusat usahanya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, nanti secara lebih teknis, ya kita bisa bicarakan ke depan. Tapi saya ingin menggariskan, jangan berpikir BK Paksi itu seperti ormas yang lain. Ya, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, dan lain sebagainya, ya, yang akhirnya banyak sekali gedung-gedung sekolah dibangun, banyak murid, tapi sedikit kemudian yang menegakkan sholat, sedikit yang bisa membawa nama Islam, ya, sedikit yang bisa mewarnai negeri ini gitu dengan Islam lah, itu yang tidak kita harapkan itu ya. Mestinya semakin banyak kelas-kelas dengan merek-merek dakwah Islam itu semakin islami bentuk kehidupan masyarakat kita ini ya. Nah, jadi itulah kita mendirikan gerakan dakwah Al-Quran berbasis keluarga dan masjid melalui BK Paksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.